Bisa kita mulai saja ya, karena memang baru tiga yang hadir. Tidak apa, nanti kebetulan saya rekam pertemuan malam ini agar semua bisa melihat tayangan eh, rekamannya dari perkuliahan malam ini. Sudah siap, eh, para mahasiswa? Rekan-rekan Ya, aja ya saya sebutnya ya. Oke, perkenal. siap. Oke, katanya tak kenal maka tak sayang, maka saya memperkenalkan diri, saya Ida Afriliana. Mungkin kalian sudah bisa melihat nama saya di Tuton Online. Kayaknya saya pengen kenalan sama yang hadir di sini. Ada Mbak Nur Sobah, ada Mas Ya, Bu. Aryo, dan ada Mas Rizky. Ini masing-masing dari mana ya? Aku dari Bekasi, Bu. Mbak Nur Sobah dari Bekasi, Mas Rizky Saya dari Bogor, Bu. dari Bogor, dan Mas Aryo dari Ya. Saya dari Purwokerto, Bu. Oke, dari Purwokerto. Oke, saya dari Tegal. Saya asal Jawa Tengah. Saya dosen, home base saya adalah di dosen Universitas Harkat Negeri, salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Tegal. Oke, kita mulai saja perkuliahan hari ini bahwa kita akan membahas tentang materi di perkuliahan yang kedua. Saya harap sih udah baca untuk materi yang pertemuan pertama ya. Kayaknya hanya mengetahui metodologi itu apa, dan ini kita mulai materi yang pertama sekaligus nanti akan ada tugas satu. Oke, kita saya izin share screen ya, Mbak dan Mas, rekan-rekan semua. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, Sudah. ya. Materi ini sebenarnya bisa dilihat di LMS-nya Anda masing-masing, ya. Kita akan mengetahui konsep dasar penelitian dan perumusan masalah. Jadi, secara sederhana, bahwa kita tahu sebuah penelitian adalah mencari jawaban dari pertanyaan tertentu, yang jawabannya tergantung dari upaya yang apa yang dilakukan. Kita ambil contoh di sini tentang bulan. Beberapa puluh tahun yang lalu manusia tidak tahu bulan itu sebenarnya seperti apa. Apakah masalah ini tidak ada solusinya? Saat itu orang hanya berasumsi tentang apa itu bulan. Sampai suatu saat, tiga astronot pergi ke bulan, dan salah satunya membawa tanah dari bulan yang kemudian dipelajarinya. Setelah mempelajarinya, maka para astronot itu bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Jadi arti penelitian ini adalah mencari, research, mencari kembali. Kenapa ada penelitian? Kenapa adanya orang mencari kembali? Karena salah satu sifat manusia, yaitu kepo atau rasa ingin tahu yang besar. Kita tahu ya bahwa kita punya rasa kepo yang paling, ya kita pengen tahu kenapa ada bulan, kenapa ada matahari, gitu kan, bumi itu bulat atau datar, gitu. Atau masalah-masalah sepele di sekitar kita. Kenapa sih eh, Gen Z sekarang lebih seneng ke gadget, kurang bersosialisasi kah, atau memang teknologi lebih menarik dibanding kita komunikasi dengan sesama human gitu kan. Itu kan rasa ingin tahu. Yang akhirnya adalah berapa berbagai penelitian. Jadi apa arti penelitian? Yaitu research, mencari kembali jawaban. Secara sederhana, penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Jadi kita pengen tahu, tapi kita bertindaknya harus ada perencanaan. Ya ini perencananya pertama pengumpulan, kemudian analisis, kemudian interpretasi atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Istilah dalam bahasa Inggris adalah research, jadi mencari kembali, berulang-ulang kita mencari sesuatu. Jadi peneliti mengamati sebuah fenomena, kemudian dari fenomena itu peneliti akan mengumpulkan data, kemudian dari mengumpulkan data pastikan kita analisis ya, gitu. Lalu ada sebuah kesimpulan. Jadi definisi penelitian, ini saya tidak begitu mempermasalahkan dengan definisi ya, karena kita akan lebih banyak praktek dibanding kita menghafalkan definisi. Di sini yang perlu digarisbawahi
adalah bahwa penelitian itu adalah sebuah proses sistematis. Tadi, berulang, tetapi mempunyai sistem dari mengumpulkan data, menganalisis, interpretasi hasil, kemudian menambah pengetahuan sehingga menghasilkan sebuah fenomena baru. Jadi yang pasti dalam suatu penelitian itu harus tersistematis. Jadi tidak barbar, istilah bahasa sekarangnya ya, barbar. Apa sih karakteristik umum dari penelitian? Jadi penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer. Kemudian penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Penelitian juga merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus memenuhi kriteria valid dan handal. Penelitian bersifat logis dan objektif. Ada nih sebuah masalah. Misalkan masalah yang mungkin nggak logis untuk kita cari jalan keluarnya. Kayak penelitian yang sifatnya kontribusi ke masyarakatnya tidak ada atau bahkan kurang. Jadi itu tidak logis gitu ya. Kemudian peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesisnya. Peneliti harus mengabaikan perasaan dan preferensi pribadi yang bersifat subjektif. Penelitian berusaha mengatur data secara kuantitatif. Kemudian penelitian adalah aktivitas yang penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Jadi sebuah penelitian tuh tidak ada yang penelitian 1 minggu, 2 minggu. Penelitian minimal itu berlangsung 4 bulan sampai 6 bulan. Bahkan ada yang 1, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Maka kalau ada penelitian, kita biasanya punya roadmap penelitian atau jalan penelitian kita mau seperti apa. Kemudian penelitian bersedia mengikuti prosedur tertentu sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak populer dan membawa ketidaksetujuan sosial. Kemudian hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat. Kemudian kesimpulan dan generalisasi disampaikan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Dalam suatu penelitian, sebelum kita menulis penelitian, kita akan menulis proposal penelitian. Kenapa? Karena tahapannya harus kita lakukan tersistematis. Ada perencanaan yang jelas. Setelah selesai melakukan penelitian, kita sudah rencanakan dengan baik, kita laksanakan, sudah selesai. Harus kita tuliskan hasil penelitian itu dalam sebuah laporan penelitian. Kita, oh, ternyata slide-nya cukup banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba eh, bahas yang penting aja ya. Jadi penelitian dikatakan berkualitas seperti apa? Penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain, penelitian yang dapat diulang atau direplikasi, penelitian yang dapat diterapkan atau disetting yang berbeda, penelitian yang mempunyai rasional logis dan ada keterkaitan dengan teori tertentu yang relevan, penelitian yang dapat dilakukan atau doable, penelitian yang membangkitkan topik penelitian baru, dan penelitian yang bersifat inkremental. Kemudian penelitian yang merupakan kegiatan apolitis yang dilakukan untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat. Tadi bahwa saya bilang penelitian ada yang tidak logis karena hasilnya tidak berkontribusi untuk masyarakat. Penelitian yang baik, penelitiannya memiliki kontribusi buat masyarakat. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendapatkan dan memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya. Seperti tadi, penelitian eksploratif atau formulatif. Kita mengeksplor bahwa bulan itu ada nggak sih? Bulan itu ada berapa sih? Di bulan bisa dihuni nggak sih? Nah, itu eksplor. Sebelumnya belum pernah ada. Kemudian untuk menggambarkan akurat karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Penelitian ini dikenal dengan penelitian deskriptif. Itu akan menggambarkan. Ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat teknologi yang sudah maju. Mungkin kita bisa melakukan penelitian bagaimana masyarakat di pedalaman, suku pedalaman, penelitiannya akan berbeda, mendeskriptifkannya akan berbeda. Mungkin jauh dari listrik, kehidupan masih berbasis alam gitu kan. Tetapi mereka bisa bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Nah, itu juga menjadi sebuah penelitian.
Kemudian untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau keterkaitan antara sesuatu yang lain. Studi ini disebut dengan studi diagnostik. Kita bisa melihat keterkaitan antara satu bidang studi dengan keterkaitan studi yang lain. Misalkan teknologi. Teknologi pasti akan membuat perkembangan masyarakat di sebuah desa atau kota akan menjadi lebih maju. Mau nggak mau akan lebih konsumtif. Yang tadinya nggak kenal listrik, mereka nggak butuh lampu. Setelah kenal listrik, mereka butuh lampu. Ternyata dengan berjalannya teknologi yang maju, kita lampu otomatis, lampu yang bisa dikendalikan dari handphone kita, lampu yang bisa dengan sensor. Nah, itu kan ada mendiagnostik sebuah kemungkinan. Kemudian untuk menguji hipotesis tentang kausal atau sebab akibat antar perubahan. Keinginan untuk mendapatkan gelar akademik, ya, oke. Jadi tipe penelitian ada deskriptif vs analitik. Deskriptif itu menggambarkan, analitik itu menganalisis lebih dalam. Ada terapan, ada penelitian dasar. Penelitian dasar itu penelitian yang dasar, biasanya hanya sebuah pengetahuan atau pemahaman. Tapi kalau terapan, kita harus melakukan penelitian yang hasilnya bisa diterapkan di masyarakat. Misalkan smart home, gitu ya, atau rumah rumah pintar yang lampunya bisa nyala sendiri, pintunya menggunakan sidik jari, itu terapan. Kita bikin penelitian terapan. Tapi kalau bagaimana kehidupan smart people di smart city, nah kita hanya menemukan pengetahuan saja, itu masih penelitian dasar. Kemudian ada kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif berhubungan dengan angka, kualitatif berhubungan dengan subjektivitas atau objektivitas. Kemudian konseptual dan empiris, dan ada beberapa tipe penelitian lainnya. Jadi beda metode dengan metodologi itu apa? Metode penelitian adalah semua teknik yang digunakan oleh peneliti. Tapi kalau metodologi adalah langkah-langkahnya. Ini karena masih banyak dan kita punya satu tugas. Kayaknya saya setuju nggak ya kalau yang lainnya, jika yang di dalam teori ini bisa dibaca, tetapi untuk menuju ke tugas kita lakukan diskusi seperti itu. Tunggu. Saya akan masuk ke yang praktek saja ya. Hmm. Saya masuk akan ke langkah penelitian. Oke, saya akan menuju ke sini. Tujuan penelitian harus didefinisikan secara jelas dan konsep umum dimanfaatkan sebaik mungkin. Prosedur penelitian dijelaskan secara terperinci. Jadi tujuan penelitian kita mau ngapain, itu kita harus jelaskan. Langkah-langkahnya harus sistematis. Ada data. Kalau penelitian tanpa data namanya ngarang. Kita harus punya data. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data, kemudian meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang ada atau memahami fenomena baru. Kira-kira kita memiliki langkah satu untuk merumuskan masalah seperti ini. Kita punya perumusan masalah, kemudian kita melakukan kajian pustaka, ini langkah-langkah penelitiannya. Kemudian kita akan membuat pertanyaan penelitian, kita akan melakukan pemantauan metode, penentuan metode, kemudian kita akan mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan hasil, kemudian melaporkan penelitian. Ternyata pelaporan penelitian kurang berhasil, kita akan merumuskan masalah lagi, kajian, dan seterusnya. Makanya ini kita sebut sistematik. Penelitian bersifat sistematik. Sampai sini bisa dimengerti? Semoga bisa ya. Bisa, Bu. Ya, oke, terima kasih. eh Kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung open mic ya, karena saya lebih ngeliat ke ini, nggak bisa melihat eh, eh, wajah kalian. Saya nggak tahu muka bingung sama muka yang jelas mana. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, langsung open mic saja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke.
Langkah kedua, melakukan kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka atau studi literatur adalah aktivitas yang mempelajari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada saat kita mau melakukan penelitian tentang, kita ambil contoh yang gampang apa ya? Mungkin karena ini sistem informasi, saya akan mengambil contoh penelitian di bidang sistem informasi. Mungkin belum sebelum ada Gojek ya, Kak. Sebelum ada Gojek ataupun aplikasi berbasis dulu kita pakai ojek masih pesan ojek ke pangkalan ojek gitu kan. Kemudian setelah dilakukan studi literatur, ternyata kita bisa pesan ojek menggunakan sebuah aplikasi. Maka dibuatlah sebuah aplikasi. Ternyata aplikasi Gojek tuh nggak bagus. Masih ada punya kekurangan. Kalian melakukan penelitian lagi, kita membuat aplikasi yang mirip sama Gojek tetapi sudah lebih sempurna, misalkan. Oke, nah studi literatur itu yang kita buat, yang kita ambil dan kita pelajari. Biasanya itu bisa berupa dari kajian-kajian pustaka, artikel ilmiah, artikel penelitian, jurnal penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Di mana kajian pustaka punya dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mencari perbedaan dari keaslian penelitian dari sebuah penelitian. Sudah pernah dilakukan penelitiannya, tapi dilakukan lagi. Lah, keterbaruannya apa? Sama-sama bisa memesan ojek, tetapi yang satu bisa di, dicek keberadaannya di mana, kemudian bisa memberi tips, tetapi ternyata punya kelemahan. Kelemahannya apa? Pada saat crowded, pada saat tidak ada driver, nge-lag, lemot, atau bahkan tidak ada notif. Nah, diperbaiki lagi sebuah aplikasi yang menunjukkan bahwa di sekitar Anda semua driver penuh, misalkan seperti itu. Kemudian fungsi kedua adalah untuk mempelajari metode-metode yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Kalau membuat aplikasinya berbasis web Android aplikasi berbasis Android, kita mau buat berbasis website, mungkin akan lebih mudah kali. Atau mungkin akan berbasis Android, tetapi Android versi berapa nih? Oke, masih banyak ternyata. Dan kita punya waktu 1 jam ya. Benar ya? Kita punya waktu untuk to web itu 1 atau 2 jam. Kurang tahu, Bu. Ah, oke. Oke. Kalau di yang saya lihat sekitar 120 menit. Jadi sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Tapi eh, kita bisa lebih singkat jika memang 2 jam itu cukup. Lebih lama tapi eh, lebih ke praktek maksudnya. Jadi lebih banyak praktek nanti kita. Kalau saya 2 jam ngomong pasti kalian juga capek ngantuk. Langkah ketiga yaitu menentukan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Pertanyaan penelitian seringkali diikuti dengan hipotesis. Apa mungkin Anda bertanya, apakah pertanyaan penelitian harus diikuti dengan hipotesis? Jawabnya tidak harus. Di sini terkadang peneliti tidak menyebutkan pertanyaan penelitian, tetapi langsung memberikan sejumlah hipotesis. Hipotesis dibuat membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka maupun landasan teori. Langkah keempat, menentukan metode penelitian. Kita mau penelitian apa nih? Kualitatif atau kuantitatif? Deskriptif atau analitis? Nah, kita harus tentukan. Langkah kelima, kita akan mengumpulkan data. Pada saat kualitatif, data yang dikumpulkan kebanyakan bersifat naratif. Kita pengen tahu subjek partisipasi dari suatu pertanyaan. Misalkan, kita pengen tahu sejauh mana aplikasi Gojek dipakai masyarakat, kita akan menanyakan bagaimana aplikasinya, kemudahannya, kelebihannya. Jadi bersifat kualitatif. Misalnya kita bisa wawancara, bisa pakai Google Form, ataupun bisa pakai polling. Seperti itu. Kemudian langkah kelima mengumpulkan data kualitatif, oh sudah ya. Kuantitatif, kalau kuantitatif data numerik. Kalian bisa cari data primer, kalian sendiri turun. Misalkan berapa banyak ya orang yang
kuliah di UT di kota saya. Itu kita bisa tuh mendata atau kita bisa ke bagian pusat data di UT. Itu namanya data sekunder. Kita minta data. Atau kita ke BPS. Berapa banyak umur yang tingkat umur produktif yang bisa kuliah? Menurut data bahwa di Indonesia, penduduk Indonesia yang bisa mengenyam dunia perkuliahan atau perguruan tinggi adalah hanya 11% dari seluruh penduduk Indonesia. Apa benar? Nah, maka kalian akan mencari data berapa banyak umur produktif yang sedang kuliah atau status mahasiswa. Atau mencari data ke BPS. Itu juga bisa. Itu namanya data kuantitatif. Sehingga kita akan tahu benarkah hanya 11%. Jangan-jangan sekarang sudah naik. Dengan adanya UT, kuliah bisa online, daring gitu kan. Makin banyak orang yang kuliah. Nah itu meningkatkan prosentase jumlah umur produktif yang kuliah. Langkah keenam, menganalisis data. Jika penelitiannya masuk dalam kategori penelitian kuantitatif, maka datanya biasanya akan dianalisis dengan statistik ataupun metode komputasi lainnya. Bisa data mining, bisa deep learning, kayak gitu. Untuk penelitian kualitatif, analisis bisa digunakan untuk menganalisis data berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif ya kita pengen tahu, laptop Lenovo bagus enggak sih ya, gitu kan. Ternyata secara kualitatif kita akan lihat dari pendapat orang. Seperti itu. Kemudian langkah ketujuh, menginterpretasikan dan membahas hasil data. Maka data kita analisis, kemudian kita buat laporan. Kemudian kita buat laporan penelitian dan akhirnya kita bisa membuat sebuah penelitian dengan alat bantu pastinya. Kita bisa pakai komputer, alat ukur, statistika, bahkan kita bisa ke perpus. Sekarang perpusnya nggak harus perpus dalam bentuk perpus keperpustakaan gitu. Sekarang library juga banyak. Jadi nggak masalah. Sekarang apa itu rumusan masalah? Dalam sejumlah pustaka, rumusan masalah adalah eh, kita bisa menyebutnya research topic atau pertanyaan penelitian. Oke, 4 situasi sebaiknya dihindari kalau kita melihat permasalahan. Ini bisa Anda sendiri. Masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian di atasnya. Eh, Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah itu apa? Yang pertama, tentukan bidang penelitian seorang peneliti. Kalau kalian bidang teknik komputer, sistem informasi ya, Fakultas Sistem Informasi, Teknologi Informasi ya kalian cari penelitiannya di bidang teknik sistem informasi. Bisa website, bisa game Android ataupun bidang teknik komputasi yang lain. Kemudian peneliti harus mengembangkan penguasaan pada bidang penelitian yang ingin dia lakukan, mempunyai spesialisasi bidang tersebut. Misalkan kalian tertarik sama AI. AI kan masih bidang komputer ya. Nah, kalian pengen tahu AI seperti apa, kita juga bisa masuk ke sana. Bidang komputer banyak, ada website, ada Android, ada tentang pembahasan sistem informasinya gitu ya. Jadi mau mau yang mana nih ngambilnya? Kemudian langkah ketiga dia harus mengkaji penelitian yang dilakukan. Kita baca jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Kita baca isu-isu yang terjadi saat ini. Apa isu yang terjadi saat ini? Mungkin hacker, keamanan data. Sekarang siapa yang nggak pernah ditelepon sama telepon-telepon yang tidak jelas? Tahu-tahu pinjol lah, tahu-tahu orang-orang yang penipu gitu ya. Itu kan berarti keamanan data kita tidak baik-baik saja saat ini. Nah, apakah kita bidang komputer, kita bisa cyber, masuk ke cyber crime atau cyber. Kemudian langkah keempat, kajian sebelumnya mempertimbangkan bidang penelitian. Dari tadi, dari website, cyber, kemudian AI, kita mau pilih yang mana? Prioritaskan.
Dia harus membuat analogi mempunyai wawasan yang cukup untuk menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengidentifikasi masalah. Masalah penelitian praktis biasanya terkait dengan usaha memperbaiki pengalaman atau meminimalkan risiko yang terjadi. Contoh masalah praktis misalkan, divisi pemasaran di perusahaan XYZ mempunyai presentase yang tinggi dalam hal pergantian staf, sehingga mempengaruhi produktivitas dan kohesi tim. Organisasi nirlaba ABC mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut-turut, sehingga beberapa program harus dibatalkan. Ini contoh masalah praktis. Masalah penelitian harus berfokus untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman yang secara tidak langsung berkontribusi pada perubahan. Masalah tipe ini biasanya mengharuskan Anda untuk membaca penelitian-penelitian terbaru yang relevan, teori, dan seringkali debat dengan peneliti terdahulu. Kemudian, dari mana sih Bu kita dapat penelitian sumber masalah? Masalah itu apa? Masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara harapan dan realitisnya. Harapannya adalah semua masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera. Tetapi realitasnya ada kok masyarakat miskin, masyarakat menengah, dan masyarakat kaya yang berkecukupan. Nah, masalah nggak? Masalah dong. Gitu. Nah, kita kita lihat gapnya apa? Gapnya eh, masyarakat bisa hidup dengan sejahtera, ternyata tidak semua tidak semua masyarakat hidup sejahtera. Nah, itu masalah namanya. Bisa pengalaman pribadi para peneliti, kemudian sumber masalah penelitian lain, biasanya dari jurnal atau dari inovasi terbaru. AI saat ini sangat marak. Mahasiswa mana yang nggak pakai ChatGPT? Mahasiswa mana yang nggak pakai Gemini? Tetapi sejauh mana ChatGPT dan GPT membuat mahasiswa itu pintar? Perlu dong kita tahu. Jangan-jangan ChatGPT, Gemini nggak bikin kita pintar, tapi hanya membuat manusia itu makin nggak ngerti apa yang dia tulis, karena cuman menjadi maklar. Pertanyaan ditaruh di ChatGPT, ChatGPT ngasih jawaban dikasih ke dosennya. Maklar dong, lo tahu apa, gitu kan? Akhirnya kita nggak tahu apa-apa. Bukan tambah pintar manusianya, tetapi tambah nggak ngerti apa-apa. Kesannya aja tahu dari pertanyaan ada jawaban dikasih, tapi akhirnya kita nggak tahu. Kenapa? Karena AI yang memproduce jawaban tersebut, bukan manusia. Beda halnya dengan ChatGPT, kita mikir nggak dapet, kita tanya ke ChatGPT, ChatGPT ngasih arahan, kita pelajari arahan dari ChatGPT. Oh salah, ChatGPT bukan seperti ini, cari lagi, perdalam lagi. Akhirnya kita punya jawaban yang versi manusia, human, bukan AI. Itu yang biasa saya lakukan ya. Saya juga bukan yang lepas dari AI. Saya pakai ChatGPT, saya pakai Gemini, saya pakai DeepSeek, saya pakai AI yang ada. Tetapi saya nggak mau terima bersih dari AI. Saya akan memproses kembali hasil AI menjadi produk human. Bahasa AI akan kelihatan. Bahasa AI akan terbaca. Tapi kalau bahasa AI kemudian diterjemahkan oleh human menjadi satu bahasa yang sudah mulai mudah dimengerti oleh kita. Masalah yang menarik untuk diteliti berasal juga dari hasil diskusi dengan pakar. Ini kita bisa memilih kriteria penelitian ya, karena ini kan Anda mau langsung menulis bab 1 kalau nggak salah nih di tugasnya. Maka kita pengen tahu secara umum masalah-masalah yang cocok ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian apa aja sih? Yang pertama, keterbaruan dan penghindaran dari duplikasi yang tidak perlu. Yang kedua, bidang ilmu dan area penelitian yang spesifik. Ketiga, ketertarikan, keingintahuan, dorongan intelektual terhadap suatu bidang ilmu. Kemudian kualifikasi pribadi, ketersediaan data dan metode, peralatan khusus, kondisi kerja, kemudahan mendapatkan sampel, kerjasama sponsor, biaya dan manfaat, faktor yang tepat. Jadi ini yang bisa Anda pikirkan untuk saya mau ngambil masalah apa ya. Sekarang masalah yang diteliti itu harus secara jelas dalam pernyataan atau dalam perumusan masalah. Jadi, definisi masalah menentukan arah penelitian.
Definisi masalah juga akan membahas tentang metodologi atau prosedur yang nanti akan kita pakai. Kemudian definisi masalah membantu peneliti untuk mengendalikan subjek atau bias peneliti. Definisi masalah juga akan menyiratkan peubah yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Definisi masalah yang jelas menjadikan penelitian dapat dilakukan. Dan ini adalah contoh perumusan masalah. Silakan dilihat dulu sebentar. Saya akan, silakan dibaca dulu sebentar. Eh, saya akan izin sebentar off cam. Ada sebentar yang harus saya lakukan sebentar ya. Oke, saya balik lagi. Sudah dibaca contoh perumusan masalah? Sudah, Ibu. Oke. Kira-kira ini perumusan masalah. Misalkan ya, ada komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat, lemot. Rumusan masalahnya, oh itu mungkin dari CPU-nya. Kita bagaimana mengganti CPU? Mungkin hard disknya, mungkin RAM-nya, atau hmm, dari hasil cek sistem ternyata CPU saya sudah kuno. Dari hasil cek ternyata hard disk sudah hampir penuh. Dari hasil cek sistem ternyata banyak aplikasi yang berjalan pada background. Jadi kira-kira seperti ini. Akhirnya kita sampailah pada pertanyaan penelitian. Latar belakangnya, komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat. Kita punya perumusan masalah. Dari hasil cek sistem, ternyata CPU saya sudah terbilang kuno. Maka muncul pertanyaan penelitian atau perumusan masalah. Bagaimana mengganti CPU saya? Dari hasil cek, ternyata harddisknya sudah hampir penuh dan ada bad sector. Bagaimana mengganti harddisk itu dengan cepat? Nah, kira-kira begitu antara latar belakang masalah, rumusan, dan pertanyaan penelitian. Sampai di sini bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, oke, saya off. Eh, share screen-nya saya stop dulu. Sorry. Oke, sampai sini dulu. Kita nyantai aja ya. Kalau aus, saya juga haus nih ngomong. Kalau aus sambil minum atau sebelah Anda ada kopi, ada itu boleh kita ngobrol santai. Sekarang kita masuk ke diskusi soalnya. Kita akan masuk ke diskusi bagaimana Anda mengerjakan tugas satu. Nah, saya cek dulu tugasnya. Anda sudah baca tugas satu? Oke, Sudah, Bu. udah ya. Kita coba. Saya share screen kembali. Bu izin tanya deh, kalau judul tuh harus ACC Ibu dulu atau gimana ya? Eh, Judul harus ACC saya dulu atau tidak? Ya, Boleh diskusi, Mbak, tapi tidak harus nah, saya ACC. Boleh diskusi lewat grup, nggak apa-apa. Oke, hmm, saya coba bacakan tugasnya. Kalian nanti akan punya 3 tugas, ya, sampai hmm, tugas keempat. Tugas keempat adalah proposal penelitian lengkap. Kalian itu nggak ada UAS. Jadi, kalau kalian pengen punya nilai lengkap, kalian harus buat sampai proposal penelitian yang lengkap. Tugas ini diharapkan kalian semua nih, rekan-rekan mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah secara sistematis dan menuangkannya dalam bentuk rumusan penelitian yang jelas. Pada tahap ini, mahasiswa dilatih untuk menemukan fenomena atau persoalan di bidang sistem informasi yang layak diteliti. Dalam tugas satu ini, Anda harus menyusun beberapa elemen proposal penelitian mengikuti sistematika berikut. Yang pertama, bab pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah,
ada tujuan dan manfaat penelitian. Jadi Anda bebas untuk mendapatkan masalah di sekitar Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan gap-nya tadi, kesenjangan penelitian. Misalkan Anda boleh nanti ya diskusi, Bu, saya mau masalah ini, masalah ini boleh nanti. Terus Anda bisa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian harus konsisten dengan masalah yang diajukan. Di sini bahasa struktur penulisannya menggunakan apa style. Apakah Anda pernah menulis dengan otomatis? Belum, Bu. Menggunakan apa style? Nah, Belum. 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 Oke, nanti saya praktekkan berarti ya. Yang terlihat di Anda apa? Panduan praktek penyusunan proposal bukan? Iya, Bu. Oke. Nanti kalian tolong baca ini ya. Untuk menulis sebuah proposal, Anda harus membaca panduan proposal ini dengan baik. Oke. Kalian akan membuat proposal persis seperti di sini. Nah, harus ada bab satu, kemudian latar belakang pendahuluan, A, latar belakang masalah, oke. Kemudian B, tujuan penelitian, uang lingkup. Oke, tunggu. Nah, ini sistematikanya seperti ini ya. Ada judul penelitian, judulnya apa? Kemudian bab satu, pendahuluan. Nah, ini tugas satu baru bab satu ya, Mas, rekan-rekan sekalian. Latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian. Oke, kita baru bab satu nih, cuman kita lihat. Laporan tugas, saya pengen lihat dulu. Ini penilaiannya ya. Oke, ini covernya ya. Cover yang akan Anda buat seperti ini. Kemudian bab satunya kita buat ada 3 subbab. Berikut contoh proposal penelitian. Judul penelitian. Contohnya pengaruh penggunaan learning management system terhadap motivasi belajar mahasiswa universitas terbuka. Latar belakang masalahnya menjelaskan fenomena melatar belakangi penelitian, menyajikan perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan LMS di pendidikan tinggi. Namun, tingkat motivasi mahasiswa bervariasi. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh LMS terhadap motivasi belajar. Namun, tingkat motivasi belajar mahasiswa, nah itu gap namanya. Padahal perkembangan teknologi informasinya tuh tinggi, tetapi motivasi mahasiswa rendah. Nah, itu namanya masalah, ya, itu gap. Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya, gunakan diagram tulang ikan. Apakah penggunaan LMS berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa universitas terbuka? Kemudian tujuan dan manfaatnya, tujuan apa yang ingin dicapai? Manfaat teoritis dan praktis. Kemudian tujuannya mengetahui pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa. Manfaat teoritisnya adalah memperkaya literatur bidang sistem informasi pendidikan. Praktisnya adalah memberi masukan bagi pengelola LMS atau UT. Jadi sampai bab satu dulu ya Mas, Mbak. Ini di sini. Oke, saya akan stop share. Kita akan diskusi dulu. Kira-kira judul apa yang mau kalian ini kan? Apakah sudah ada? Kalau Lagi dipikir sih, Bu. masih dipikir. Yang lain ada yang sudah mau didiskusikan? Kalau belum saya akan. Oh ya, Mas Aryo, kenapa? Belum, Ibu. Belum. Oh, belum. Oke. Tapi masih udah kebayang yang akan dikerjakan ya, walaupun judulnya Iya. belum dapat. Oke. Iya, Saya sekarang sudah ada, akan Bu. memperlihatkan bagaimana untuk melakukan sitasi di ini. Yuk. Apakah Anda sudah pernah mengenal Mendeley? Kita masuk ke referensi ya, Hmm, Mas. pernah dengar, tapi belum pernah pakai, Bu.
Jadi Oh, belum ngerti cara aplikasinya gimana. oke. Ini mainly. Oke. Jadi, cara mensitasi sebuah penelitian, kita kalau penelitian mau nulis, nggak boleh berdasarkan gini nih. Saya ngasih contohnya berarti, saya izin buka file ya. Saya izin buka file di penelitian saya. Saya izin membuka file penelitian saya. Penelitian, penelitian. Saya pakai penelitian karena saya sudah melakukan penelitian dari tahun 2015 karena dosen wajib melakukan penelitian. Jadi beberapa penelitian saya ini. Oke, ini salah satu contoh penelitian yang saya punya. Nah, pendahuluan berarti latar belakang masalah. Di sini kebetulan judul saya, karena saya bilang bahwa saya adalah home base-nya bukan di UT, saya dulu dosen Politeknik Harapan Bersama, yang sekarang namanya UT. Saya dulu punya penelitian namanya pengembangan prototipe alat pembuat bubuk cangkang telur berbasis IoT. Saya berpikir bahwa cangkang telur selama ini dibuang. Padahal cangkang telur itu punya manfaat banyak. Dulu saya pernah berkecimpung di dunia pupuk. Terus saya baca-baca literatur bahwa cangkang telur itu bisa jadi pupuk. Dan akhirnya saya mengembangkan prototipe alat membuat cangkang telur. Masalah yang kedua bahwa cangkang telur itu menjadi sampah yang susah ter dibuang itu bau gitu loh. Ya susah buangnya itu lumayan lama lah ya intinya pecah apa ya namanya melarutnya itu lama udah gitu kalau tertumpuk pasti baunya minta ampun itu menjadi polusi. Yang ketiga saya ngobrol sama teman saya UMKM, dia adalah pembuat roti. Tiap hari dia pakai roti buat roti itu pakai telur, sehari bisa 1-2 kilo. Cangkangnya itu ganggu banget. Dan UMKM pengen bawa zero zero limbah. Cangkang telurnya juga bisa dimanfaatkan. Nah, akhirnya saya membuatlah ini pengembangan prototipe alat pembubuk cangkang telur. Oke, maka saya cerita tuh bagaimana bagaimana sampah, gitu kan. Kemudian sampah secara umum dibuang kemana dan akhirnya saya ngomong sampah yang sulit terurai. Salah satunya adalah cangkang telur. Jadi salah satu penyumbang sampah cangkang telur adalah para pelaku UMKM, khususnya UMKM dalam produksinya menghasilkan sampah berupa cangkang telur. Saya pernah mengambil cangkang telur dari pabrik roti yang lumayan besar, sedang lah ya. Satu hari itu dia membuang sekitar 10 sampai 15 cangkang telur. Padahal di satu sisi cangkang telur itu sangat bermanfaat buat pupuk, cangkangnya juga bisa buat tulang, buat pakan hewan. Itu tuh sangat. Oke, akhirnya saya cerita, setelah cerita akhirnya saya punya perumusan masalah. Bagaimana merancang alat untuk mempermudah proses pembuatan bubuk cangkang telur? Kemudian bagaimana implementasi website monitoring pada alat pembuat bubuk cangkang telur? Lalu saya melakukan pembatasan masalah dan tujuan penelitian saya adalah menghasilkan prototipe alat pembuat bubuk cangkang telur agar dapat digunakan untuk mempermudah proses pembuatan cangkang telur sehingga efisien. Sampai sini bisa dimengerti nggak, Mbak dan Mas? Bisa Bisa Bu. dimengerti nggak? Oke, Nanti bisa. Oke ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada angka 1, bener nggak? Ini ada angka 1, bener nggak? di mana? Ini nih yang saya perbesar, yang saya. Tetapi keberadaannya hanya dilirik dalam sebelah mata. Paragraf satu ada belakangnya tulisan 1, bener nggak? Dalam kotak. Di sini, Nggak ada ada tampilan, Bu. nggak ada di tampilan?
Iya, Yang, Ibu belum share screen. walah, saya belum share screen toh. Ya Allah, maaf ya Mbak, maaf ya. Nggak apa-apa, Ibu. Oke, oke. Saya tampilannya apa? Jadi saya ngomong kalian nggak ngerti dong. Ah, Dengerin Ibu kalian. aja. Ah, kalian kagak bilang. Dan, oke, sampai sini. Ini yang tadi saya omongin. Oke, tadi yang saya omongin ya. Benar judulnya? Iya, pengembangan terkait alat pembuat tubuh cangkang keluarga berbasis IoT. Oke ya. Kemudian saya masuk ke latar belakang. Nah, ini latar belakang masalah. Di paragraf 1, ada tulisan belakangnya 1. Bener nggak? Iya, Bener ya. Artinya bahwa kalimat ini saya sitasi atau saya ambil dari daftar pustaka nomor 1. Ini saya bikin dua garis ya. Agak pusing sedikit nggak apa-apa ya. Bentar. Nah, sudah terlihat? Sudah bisa mengerti? Sudah bisa paham apa yang saya katakan? Bahwa kalimat ini dari awal, kalimat pengelolaan limbah yang tidak menggunakan metode, teknik, segala macam sampai di lirik sebelah mata ini saya nggak ngarang, tapi saya mengambil dari penelitian sebelumnya. Penelitiannya siapa? Penelitiannya ini, N. Marliani. Dia bikin apa? Pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai implementasi PLH. Sampai sini, jelas? jelas, Bu. Oke. Nah, ini namanya sitasi. Dan penulisan sitasi ada banyak. Ini saya save as dulu ya. Soalnya ini file penting saya. Kalau saya ubah-ubah, bahaya. Saya saya simpan di UTEK biar bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang, bagaimana tadi? Saya bilang, sudah pernah menuliskan sitasi? Anda bilang belum. Sitasi itu kita tuliskan di reference. Di reference. Aduh, mana nih? Oke, sudah terlihat reference saya? Tuh. Sudah, Sudah terlihat? Tak, agak lemot nih. Oke, sudah lihat reference saya? sudah, Bu. Oke, ini referensinya, ini namanya ada sitasi, jenis sitasi, sitasi style. Di sini akan muncul banyak sitasi. Kalau ini minta apa style, ya kan? Ada apa style, ada Chicago, ada IEEE. Ini adalah jenis citasinya. Maka kalau kalian belum pernah install Mendeley, maka kalian jangan pakai Mendeley dulu. Kalian pakai yang insert citation. Kalau saya ubah jadi apa style, apakah akan berubah? Oke. Kita nulis baru aja ya, Mbak. Mas, kita akan nulis baru. Kita akan menulis baru. New. Tapi ini saya tidak seperti yang saya tuliskan, tapi saya mau menunjukkan bahwa pada saat kita punya tulisan, aduh, saya sebenarnya sudah punya videonya ini, tapi nggak apa-apa. Eh, Oke, saya misalkan menuliskan penelitian bubuk cangkang telur. Ini saya ambil dari referensinya. Nah, saya mau masukin nih referensinya. Ya, agak lama, maaf. Nah, kita insert citation dulu, add new source. Kita ambil dari siapa? Dari buku atau dari jurnal artikel? Kalau dari jurnal artikel, kita tulis jurnal artikel. Tadi penulisnya Ida Apriliana ya. Ida Apriliana. Kemudian judulnya tadi apa ya? Ini pembuatan
pengembangan buku cangkang telur. Jurnalnya namanya apa? Saya pernah mengunggahnya dalam jurnal Smartcom. Nanti saya ajarin cara cari jurnal, Mbak. Tahun 2023, page-nya misalkan page halaman 12. Oke, saya tambahkan oke. Nah, maka akan muncul di sini. Citasinya dari sini. Maka saya inputkan, saya mau input lagi eh, dari jurnalnya orang lain. Add new source. Saya punya jurnal artikel lagi tentang pemanfaatan cangkang telur. Mungkin nama penelitinya namanya Liana. Ini saya ini dulu ya, ngasih contoh dulu. Jurnal name-nya Smart City. Year-nya tahun 2020. Page-nya kisaran halaman. Oke. Nah, saya nulis lagi nih di sini. Misalkan keadaan pembuangan pemanfaatan limbah untuk pemberdayaan masyarakat. Yang saya ambil, saya citasi dari tadi, yang kedua. Insert citation dari yang ini. Nah, kemudian saya akan nulis nih. Aduh, mana ini? Daftar pustaka. Ini kan saya ambil dari dua penelitian itu. Kemudian saya masuk ke sini lagi. Salah. Bu, Reference. Ya, kenapa Mas? di tampilan perlu berubah ya saya Bu. Pak, Nggak tampil lagi. tampilannya masih yang awal tadi yang daftar pustaka Oh, sama yang oke, Iya oke. sama Bu, Belum new ya? belum. belum. Oh, oke, oke, oke. Sebentar, kok bisa? Saya stop share dulu. Oke, 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 oke. Saya share lagi ya. Oh iya, harusnya saya share-nya advance, Mas. Udah deh. Nah, kalau seperti ini terlihat nggak? Ini terlihat kosong nggak? Terlihat Bu. Oke. Ya Bu. Saya akan ngajarin referen pakai ini, insert citation. Tapi saya harus punya jurnal dulu nih, biar saya nggak bingung ya. Saya akan cari jurnal dulu. Jurnal penelitian, ini aja deh. Saya pernah melakukan penelitian tomat, misalkan. Nah, saya punya jurnal penelitian ini. Ini terlihat nggak jurnalnya? Di tampilan Anda terlihat nggak jurnalnya? Terlihat Terlihat Bu. Ibu ya ada. Identika. Saya nyari nih, saya mau buat penelitian tentang penyiraman otomatis untuk tanaman tomat. Nah, saya akhirnya nyari-nyari nih, saya dapat jurnal ini, penelitian sebelumnya. Maka saya tulis dulu judulnya. Oke, Ctrl C, saya masuk ke Word, saya masukkan ke referen. Halo, lama. Maaf ya, karena yang dibuka banyak. Ah, oke, add new source. Kan dari artikel ya, dari artikel jurnal. Penulisnya siapa? Nanti kita tulis. Kita judulnya dulu. Nih, tadi judulnya buah tomat. Kemudian penulisnya, tadi saya di mana ya? Ya, tadi saya di mana ini? Oh, saya di sini kayaknya. Oke. Penulisnya ada di sini. Avandi Pratama Idrus. Oke. Saya masukkan ke Word lagi. Ini penulisnya, saya tulis di author. Jurnal name. Jurnalnya apa? Nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya. Scientica. Scientica.
Tica. Scientica. Oke, saya tuliskan aja di sini, nggak bisa di copy. Scientica. Scientica. Tahun berapa jurnal itu diterbitkan? Kita lihat. Ini tahun berapa? Tahun 2024 2024. Halaman berapa? 609 sampai sampai 629. 629. Kita tuliskan di sini. 2024 tahun page berapa tadi? 602 ya? 609 Oh, 609 sampai sampai 6. 629. Nah, kita klik masukkan. Kok tuh muncul kalimat, tiba-tiba muncul ini? Nah, karena kalimatnya belum kita citasi. Kita citasi dulu yuk. Misalkan kita citasi dari sini. Kosmetik berasal dari Yunani. Oke, yang kalimatnya dia sendiri. Dalam pembuatan formula. Nah, kita ngambil kalimatnya dia nih Mbak, Mas. Kalau ngambil kalimat dari jurnal, harus dilakukan citasi. Saya buat dulu. Nah, saya ngambil citasi punya siapa tadi? Punya Hmm, si ini ya, Avandi. Nah, akan muncul Avandi. Kemudian saya nulis lagi, punya siapa lagi? Kita masukkan lagi ya. Tapi saya ngarang ya, saya nggak pakai jurnal ya, karena lama. iya, Bu. Saya ngarang. Tadi tentang tomat. Ini misalkan Ida Afri, saya penelitiannya tentang penyiraman otomatis untuk tanaman tomat. Jurnalnya Smartcom. Nah, ini apa tuh? Tahun 2025, page-nya 10 sampai 15. Sorry, sampai 25. Oke, harus kalimatnya dulu ya. Kalimatnya misalkan penyiraman otomatis untuk tomat menggunakan sensor kelembaban. Ya, ini namanya kita menulis latar belakang pakai stasi. Bagaimana untuk daftar pustakanya? Biasanya Anda menuliskan ya, daftar pustaka, ditulis, diketik gitu ya. Ini nggak usah diketik, tetapi kita munculkan dalam bibliografi. Ya, muncul. Bibliografinya kita delete. Bu, maaf deh. Ini kayak ada garis kotaknya emang sengaja ketutupan atau gimana ya? Kotak mana? Di layarnya. Nggak kelihatan ya? Iya, Nah, jadi yang layarnya ketutupan. kan jadi agak ketutupan. Oke, oke, bentar. Eh, oke, bentar. Saya stop share dulu. Saya share lagi. Tampilannya begini, Mbak. Harusnya jadinya begini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Tadi bikinnya tahu ya ini ya. Eh, Reference ya, kalau yang itu, tapi maaf yang tadi munculin bibliografi apa apa namanya? bibliografi. Ini. Tinggal Oh, klik ini aja. Ntar muncul tuh. oke baik. Terima kasih, Bu. Oke. Tahu ya? Jadi kalau sebaiknya mencari jurnal penelitian tentang kira-kira Anda tertariknya mau ngapain? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Saya sebenarnya ada materi tentang bagaimana memasukkan citasi itu. Saya ada materi. Mungkin saya tambahkan di itu aja ya. Saya tambahkan di LMS-nya ya, di UT-nya. Boleh, Oke, Bu. sampai sini. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Oh, stop. Eh, izin tanya, berarti kalau untuk ketikan daftar pustakanya itu ketikan biasa, cuma kalau buat kayak masukin si siapa namanya? Ya, kayak tadi, Citasinya. iya, itu berarti masukin ke yang namanya
referensi, apa Reference. namanya Ya. ya? Ya, reference. Terus nanti kita masuk ke si style apa ya, Bu? Apa style? Ya, Oh iya, karena kan apa dimintanya style? apa style. Oke, kira-kira itu. Ada lagi pertanyaan? Saya izin ngirim dokumentasi foto malam ini ya, Iya, ini. grup. Karena saya harus setor nantinya. Setor bahasanya apa nih setor? Oke. Eits, cancel. Ada lagi pertanyaan? Hmm, sejauh ini baru itu aja, Bu. Nanti Ya. kalau misalkan ada yang saya mau tanyain, boleh izin di grup atau enggak di Japri ya? Grup aja nggak apa-apa, boleh. Oh, oke, baik. Cuman untuk 1-2 hari ini kalau slow respon tolong di up ya. Kebetulan takutnya ada kegiatan, tapi saya usahakan saya jawab secepatnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, Mbak. Mas Rizky dan Mas Aryo aman? Insya Allah aman, Bu. Ya. Gimana kalau kita open kamera untuk menutup pertemuan malam ini? Boleh ya? Baik, Bu. Boleh, tapi mukanya agak buluk. Baru pulang kerja, langsung Sama, bersih-bersih. sama. Saya juga baru pulang kerja langsung open Zoom sama kalian. Sama. Oke. Oke, oke. Mas Rizky sudah Saya mulai. lagi di luar, Bu. Nggak apa-apa, Soalnya aman kalau Mas. di dalam agak kurang jaringannya. Nggak apa-apa. Sah. Oke, nggak apa-apa. Mbak Nur Soba, oke. Tinggal Mas Aryo. Oke, terima Bu, kasih. kalau Ya, kirim ininya berbentuk PDF atau Word ya? eh, nanti baca di panduan. Seingat saya Ada Word itu. ada. Seingat saya sih Word, tapi pastiin lagi ya. Apa nanti coba kita lihat ya. Kita lihat di panduannya. Yuk kita lihat bareng sebelum di closing. Mana ya panduannya ya? Panduannya kita cek lagi. Panduan. Panduan, Bu, stop share. Panduan, tadi panduannya di mana ya? Hmm, Ini ya, Pak. Bentar, karena banyak. Kita share screen. Bentar ya, saya ambil panduannya dulu dari UT-nya. Ini di sini deh. Nah, ini. Saya share screen sebentar. Sebelum closing, kita pastikan dulu ya. Oke, share. Oke, kita lihat. Kayaknya dalam bentuk Word deh, Mas. Karena dikosongkan, kalian akan melanjutkan kembali. Dalam bentuk Word aja, Mas. Mbak, Baik, Bu. ya. Nanti kalau Anda dibaca ternyata ada PDF, Anda boleh eh, apa namanya? Konfirmasi ke saya lagi. Ya, nanti covernya bentuknya seperti ini, ya. Oke, jelas bisa dilakukan. Jelas. Saya izin untuk dokumentasi, ada gambar kalian dan ada saya sedang paparan. 1, 2, 3. Oh, ada yang baru masuk, Mas Arikul. Saya sapa dulu. Mas Arikul, selamat malam. Selamat malam Bu, Ya, mohon maaf telat Bu, saya lagi kerja Bu. aman. Gak apa-apa, nanti tolong bisa eh, kembali.
lihat rekaman saya, ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya izin izin mengambil gambar 1, 2, 3. Oke, oke, terima kasih sudah hadir malam ini. Semoga materi malam ini bisa diterima dengan baik dan kalian bisa mengirimkan tugas dengan baik. Cuman saya masih bingung kenapa hanya 4 orang yang masuk ke grup, padahal saya sudah share secara broadcast ke mahasiswa saya. Semoga nanti pertemuan berikutnya akan lebih banyak mahasiswa yang bisa gabung. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas kembali, dan sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin